Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita hanya milik Allah semata yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Yang terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan nikmat kita berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, perkataan, sehingga kita bisa berkata sesuai kehendak kita. Kita diberikan pergerakan, setelah kita yang bergerak kemana saja. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena, maka tidak akan sanggup untuk menuliskan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Namun sayang seribu sayang, banyak manusia yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan. Ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertantengkan salam, mari kita sanjungkan kepada junjungan alam kita, orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, orang yang paling banyak umatnya, orang yang pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang lahir pada hari Senin. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Syafi'ina wa Karimina wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini, dari zaman yang naik onta sampai naik motor Vespa. Hadirin yang dirahmati Allah, segala bentuk puji kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam bulan Ramadan ini bukan kita hanya menahan rasa lapar dan dahaga, namun cocok untuk merefleksikan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin silaturahim kepada sesama muslim. Di dalam bulan Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa Islam yang sangat besar. Turunnya Al-Quran, turunnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran. Terutama Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit terendah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu di sini kata-kata ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian ada yang tahu berapa tahun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran secara berangsur-angsur sampai habis? Ada yang tahu berapa tahun? Ada yang mengatakan 23 dan juga yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian
Kemudian ada yang tahu lagi pada umur berapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama? Yaitu umur 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal pada umur 63 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah. Dari Ibnu Abbas pernah berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, niscaya sesungguhnya apabila umatku tahu yang ada pada bulan Ramadan ini, niscaya mereka menginginkan sepenuh setahun menjadi bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat ampunan-ampunan Allah, doa-doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'ala Ramadan futihat Allahul jannah, dan apabila datang bulan Ramadan maka Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya. Wa qulibat Allahun nar, dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa khufidatis syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah. Dari Hafiz Al-Khabri pernah berkata bahwa dia mendengar Dr. Ta'i berkata, saya pernah bermimpi pada malam pertama bulan Ramadan. Saya melihat surga. Ketika itu seolah-olah saya duduk di pinggir surga yang terbuat dari perak dan intan. Kemudian datanglah seorang wanita dengan muka yang bercahaya seperti bulan purnama. Kemudian Dr. itu terkejut, ini siapa? Kemudian Dr. berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bidadari ternyata. Dan bidadari tersebut menjawab, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami adalah kepunyaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ma huwa taqwa hiya imtisalu amrillah wa jitinabu nawabihi. Yang saum yaitu berpuasa, yang ruku dan sujud pada bulan Ramadan. Kemudian oleh Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Al-awal dalil Quran, as-sani waqafidil lisan, as-salis wal mu'mini ji'ani, ar-rabi somi fi syahr Ramadan. Yang pertama adalah dalil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, satu ayat yang kita baca akan mendapat dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Yang kedua, waqafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lisan pada bulan Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan kita diharuskan menjaga lisan kita, tapi bulan-bulan lainnya untuk tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, wal mu'mini ji'ani, yaitu memberi makan orang yang kelaparan, terutama orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberikan makan pada orang yang berpuasa namun dia tidak berpuasa, dia akan mendapatkan sama seperti yang orang berpuasa tersebut. Yang keempat, shaum fi syahr Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Berpuasa pada bulan Ramadan, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan secara penuh, maka pada bulan Syawal dia akan seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa sama sekali. Maka pergunakanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan berbanyak berzikir, dengan memperbanyak sholat malam kita, maka Allah akan membantu apa permasalahan kita. Sebelum saya tutup, saya ada pantun tolong dicatat ya. Jalan-jalan ke Malaka, pulangnya membeli jajanan. Mungkin cukup sekian ceramah saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Undur maqala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.